ya, karena kan kemarin lagi rame itu kata banyak yang bilang, dokternya belajar lagi. Oke, sekarang kita belajar bareng-bareng. Jadi GERD itu kan sebenarnya gastroesophageal reflux disease. Jadi sebenarnya kalau bahasa Indonesianya itu bahasa awamnya adalah asam lambung naik. Nah, jadi lambung itu kan ada asam lambung. Nah, asam lambung dia naik ke esophagus yang mestinya ada katup, ada sphincternya. Ya, kalau nggak lemah nggak naik ke sana. Nah, karena mungkin sphincternya atau katupnya lemah, makanya asam lambungnya naik ke esophagus. Nah, itu gejalanya bisa seperti dadanya sesak, dadanya berat, terus seperti heartburn atau panas, terus ada mual, muntah, terus perut yang gak enak, kembung, dan sebagainya. Jadi sebenarnya GERD itu dipengaruhi oleh dari pola hidup, pola makan, lingkungan sekitar, terus habis itu manajemen stres. Jangan lupa stresnya diatur. Nah, itu semua mempengaruhi GERD. Jadi kalau misalnya kita stres, itu biasanya akan tubuh kita lebih sensitif terhadap asam. Jadi otomatis pengaruh GERD-nya akan lebih besar. Oke. Nah, Dok, kan ini sempat ada rame di Twitter kan, ada salah satu dokter bilang GERD nggak bikin sakit jantung, udah itu aja. Sedangkan dilawan sama orang nggak bikin sakit jantung tapi bikin sesak nafas, sesak dada, sakit dada. Pokoknya dokter itu rame lah dikomenin sama orang Jadi sebenarnya gini, kenapa orang banyak salah sangka? Karena gini tadi, gejalanya GERD itu kan tadi kayak dadanya ternyata seperti heartburn, panas, terus sesak napas, terus kadang dada berasa berat. Nah, itu mirip dengan penyakit jantung. Jadi orang pikir itu ada hubungannya dengan sakit jantung, ya. Terus kedua, kayak misalnya begitu GERD kalau nggak diatasi otomatis kan akan stres. Nah, stres itu timbul palpitasi. Palpitasi itu jadi jantungnya berdebar-debar. Orang pikir juga lah ya ke jantung. Nah, sebenarnya yang saya pahami benar si dokter itu bilang, jadi GERD itu tidak menyebabkan secara langsung henti jantung. Nah, mesti tahu dulu nih, henti jantung sama serangan jantung. Henti jantung itu berarti jantungnya itu berhenti mompa. Jadi jantung berhenti mompa, jadi otomatis penanganannya mesti cepat. Hitungannya detik sama menit gitu ya. Nah, kalau serangan jantung biasa ada penyumbatan. Nah, itu sama-sama bahaya, cuman waktunya lebih cepat yang henti jantung yang mesti tangani. Dua-duanya bahaya. Nah, jadi GERD itu kalau misal dibilang bikin sesak napas, jadi gini, bedain GERD itu nggak bikin atau nggak pengaruh ke henti jantung. Jadi gini, kalau misalnya tadi lambung naik ke esophagus, kerongkongan kan. Nah, kalau nggak terkontrol, nggak diatasi, dia akan bisa masuk ke paru-paru. Masuk ke paru-paru, komplikasi dari GERD. Jadi aspirasi pneumonia, bisa bronkospasme juga, terus jadi gangguan pernapasan. Nah, kalau misalnya nggak diatasi juga ada aspirasi pneumonia, itu bisa evaporasi, bisa pneumonia berat, jadi timbulnya gangguan pada pernapasan. Bedain sama yang tadi jantung. Jadi benar, GERD itu bisa menyebabkan henti jantung nggak? Enggak, gitu loh. Kalau misalnya dibilang direct secara langsung menyebabkan henti jantung, enggak. GERD itu menyebabkan henti jantung, enggak. Walaupun lambung, jantung tidak berjauhan letaknya, tapi GERD itu tidak ada hubungannya dengan henti jantung. GERD itu masuk kategori penyakit mematikan juga nggak? Jadi gini, kalau dibaca dari semua jurnal, ya, emang ada yang beberapa jurnal menuliskan begini. Kalau misalnya GERD itu kemungkinan 27% orang ada gangguan pada jantungnya lebih berdebar-debar. Atau misalnya orang yang punya GERD ternyata 34% lebih banyak yang terkena myokard infarct. Nah, itu meta-analisanya itu berdasarkan hubungan statistik, jadi bukan sebab akibat. Jadi jangan disamain ya, jadi beda. Nah, kalau ditanya mematikan apa enggak, secara penelitian itu seluruh dunia ya, itu orang yang meninggal karena GERD secara langsung itu kecil sekali. Dan kemungkinannya pun jarang saja, itu bukan mekanisme yang umum gitu ya. Nah, kalau misalnya emang GERD itu bahaya apa enggak? Kalau nggak terkontrol, nggak diatasi, emang komplikasinya tadi bisa mengancam nyawa nggak? Bisa. Dari apa? Dari tadi aspirasi pneumonia, akhirnya evaporasi, pneumonia berat, gangguan pada pernapasan. Otomatis kalau nggak diatasin akan bisa fatal akibatnya. Nah, kalau ditanya bisa nggak langsung kalau dari GERD itu langsung orangnya meninggal? Sampai sekarang penelitian itu kemungkinan kecil sekali dan itu jarang sekali.
kalau enggak gini, ada namanya share risk factor. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau misalnya ternyata ada penyakit bawaan atau emang penyakit dia riwayat penyakitnya apa? Hipertensi, diabetes, obesitas, terus riwayat penyakit jantung sendiri, nah, terus alkohol, terus habis itu merokok. Nah, kalau misalnya dalam keadaan punya riwayat penyakit seperti itu, kemudian terkena GERD, otomatis kondisi umum tubuhnya akan menurun semuanya. Nah, itu yang bisa menyebabkan fatal. Jadi bukan karena GERD-nya, karena penyakit yang faktor resikonya itu penyakit yang sudah riwayat penyakitnya mereka ini. Dok, tapi bedanya GERD dengan asam lambung biasa sendiri apa sih, Dok? Jadi tadi GERD itu kan dia asam lambung naik. Ya. Jadi kalau misalnya sakit lambung itu kan ada gastritis akut, ada gastritis kronis, penyebabnya mesti kita cari. Nah, kalau misalnya bingung gimana cara menentukannya, kita bisa datang ke dokter, konsultasi ke dokter yang berkompeten di bidangnya. Kemudian biasanya setelah diperiksa akan ada pemeriksaan penunjang untuk meyakinkan. Misalnya apa? Endoskopi, gastroskopi, atau pemeriksaan radiologi misalnya, atau pemeriksaan darah. Jadi ketahuan nih. Nah, kalau penyakit gastritis itu kan bukan GERD, itu kan asam lambungnya naik. Beda gitu loh. Dok, kalau tadi kan dokter sempat bahas endoskopi. Kalau untuk penyebab si penyakit GERD sendiri yang sudah melakukan endoskopi, apakah harus rutin atau seperti apa? Nah, jadi dilakukan untuk menentukan penyebabnya apa. Misalnya ada ulkus nih, ada perdarahannya berapa besar nih di lambungnya. Nah, setelah itu begitu udah ketahuan akan diterapi sama si dokternya, diambil keputusan oke, apa saja yang mesti kita lakukan. Setelah udah dilakukan, udah mengikuti aturan, semua dijaga pola hidup, pola makannya segala, sama kalau perlu obat-obatan diberikan obat-obatan. Begitu sudah membaik kan tetap diatur. Nah, mungkin boleh observasi atau kontrol misalnya setahun sekali. Jadi enggak yang terus-terusan dalam sebulan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Enggak, biasanya memang sudah dokternya akan sudah ngerti, dia udah atur apa saja yang mesti dilakukan, terapi bagaimana, terus pola hidup, pola makannya gimana. Dok, maaf nih, kalau dengan kasus yang kemarin almarhum sendiri ini kan yang beredar kan sakit GERD, terus batu ginjal. Nah, tapi dari pihak kepolisian menyatakan bahwa akan ada pemeriksaan kepada kekasihnya gitu. Itu gimana ya, Dok? Lebih mengarahnya sebenarnya ke yang ada di sekitarnya ditemukan oleh pihak kepolisian di kamar apartemen, atau memang berdasarkan karena sakit? Maaf. Berarti gini, kalau kan yang tadi riwayat penyakitnya tadi infeksi saluran kemih, batu ISK. ginjal sama GERD gitu ya. Nah, ISK itu biasanya diobatin kan udah diterapi biasanya sembuh ya. Terus kalau batu ginjal dilihat dulu nih. Batu ginjal biasanya ada pemeriksaan penunjang nih, periksa urin, terus habis itu kalau perlu ada USG ya. Terus kalau perlu lagi mau tahu batu ginjal, mereka melakukan misalnya BNO IVP misalnya, jadi ketahuan nih. Nah, itu pun mesti terapi sama dokternya. Nah, kalau misalnya sampai bahaya banget kan bisa dibangun septik, tapi itu biasanya dirawat di rumah sakit ya, kan udah di rumah sakit. Nah, kalau GERD itu kan bisa kapan aja timbul. Jadi kalau misalnya emang punya riwayat penyakit GERD, kalau dia emang nggak jaga pola hidupnya, pola makannya nggak dijaga, terus habis itu lifestyle-nya juga kurang sehat, terus habis itu sama manajemen stresnya kurang baik, itu otomatis akan memperberat, atau GERD-nya begitu timbul akan memperberat. Jadi kalau riwayat penyakit itu sih tidak mengarah ke penyebabnya, karena kan penyebabnya di yang saya tahu penyebabnya kan karena henti jantung ya, henti jantung atau henti pernapasan atau henti jantung. Tapi kalau dari itu biasanya tadi kalau GERD-nya sendiri nggak langsung menyebabkan henti jantung, jadi emang GERD itu tidak menyebabkan henti jantung. Dok, sedikit kalau orang awam nih, misalnya orang-orang daerah biasanya kan menghubung-hubungkan dengan angin duduk. Boleh dijelaskan apa hubungannya GERD dengan angin duduk, dan apa itu angin duduk? Di kedokteran ada kok. Sebenarnya kalau di medis angin duduk itu nggak ada, kita waktu itu belajar masalah angin duduk ya. Jadi gini, jadi kalau misalnya angin duduk itu kan orang-orang pada ngomong, terus kalau misalnya ternyata kita duduk kemudian langsung berhadapan dengan kipas angin segala, terus habis itu di kondisi yang dingin kita duduk di angin yang gede gitu kan, terus habis itu biasanya
eh, waktu di tempat-tempat yang udara dingin, terus habis itu atau AC atau langsung nyemprot, terus habis itu dia mungkin pas lagi kurang fit, makannya kurang dijaga, makannya kurang teratur, nah, terus orang bilang masuk angin segala gitu ya. Nah sebenarnya kalau di dunia medis kan yang hal begitu tuh kita tidak mempelajari itu dan tidak belajar masalah antara masuk angin itu enggak gitu ya. Nah jadi kesimpulannya gini, kalau misalnya kita kondisi kurang fit, kemudian angin langsung nyemprot, otomatis kan dia kondisi badannya lagi drop, imun tubuh lagi drop. Nah perubahan suhu, terus cuaca, terus belum kalau misalnya karena imun tubuhnya turun, itu gampang sekali terserang berbagai macam masalah atau penyakit, misalnya infeksi virus, bakteri, jamur, parasit itu bisa kalau imun tubuh kita drop. Itu sebenarnya lebih ke imun tubuhnya. Nah begitu kalau misalnya imun tubuh drop, terus habis itu orangnya stres segala macam, otomatis akan menimbulkan, kalau emang punya riwayat penyakit lambung, akan menimbulkan proses masalah di gastritis atau sakit lambung. Nah sakit lambung kalau nggak terkontrol, nggak diatasi segala, lama-lama bisa timbul juga GERD jadinya. Kalau dalam kasus kemarin sendiri itu sampai yang tangan bibir biru, tangan mengatuk. Oh, oke. Itu kalau masalah kemarin yang disangkut pautin, saya juga nggak lihat fotonya sebenarnya. Cuman kalau ditanya begitu gini, kalau masalah bibir mulut biru gini, kan kalau penyebab karena, maaf ya sebelumnya, kalau penyebab kematiannya jadi gini, pertanyaan mungkin gini, penyebabnya apa kalau yang biasanya bibir mulutnya jadi biru gitu kan? Nah, jadi bisa aja asfiksia itu kalau misalnya ada penyempitan jalur nafas, jadi kekurangan oksigen. Bisa juga hipoksia itu berarti oksigennya dalam darah itu berkurang. Bisa juga kalau misalnya emang keracunan obat-obatan tertentu. Terus dan ada beberapa faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Tapi kalau misalnya langsung disambungkan dengan penyakit-penyakit tertentu, itu mesti sebenarnya lebih jelasnya mesti dilakukan otopsi biar tahu jelas sebenarnya penyebabnya apa. Oke, aman. Yang lain? Mau ke nyambung itu si Beredar di X ataupun sosmed, dok, ditemukan adanya si tabung pink itu, dok, wipe cream ya, dok. Itu gimana tuh, dok, kalau gini. Nah ini beda ya. Saya berarti nggak ngebahas masalah berhubungan dengan kasus kematiannya ya. Berarti ini ngebahas tentang si whipping itu ya. Oke. Jadi whipping itu kan sebenarnya kan nitrous oxide itu kan N2O ya rumusnya. Nah itu di medis kita pakai juga. Nah itu biasanya untuk anestesi atau analgetik yang ringan. Nah tapi itu yang menggunakan biasa emang dokter yang emang di bidangnya, yang kompeten di bidangnya. Nah itu biasanya digunakannya nggak tunggal. Yang saya pahami itu dia digunakannya berbarengan dengan oksigen. Perbandingannya tergantung dari si dokternya itu, ya. Nah jadi dan itu kalau nggak salah juga dipakai untuk chef ya. Chef itu untuk hidangan tertentu dia bisa menggunakan itu, karena emang kalau dirasakan itu dia ada aroma agak manis, mungkin ya, aroma agak manis, jadi itu gas inert gitu. Nah jadi yang masalah kalau ini kan gunanya satu dipakai buat medis sama buat emang chef pakai buat dapur lah kebetulan. Nah kalau yang digunakan disalahgunakan untuk rekreasi, jadi rekreasi dalam tanda kutip ya, hiburan? jadi buat foya-foya, buat kesenangan tertentu. Nah itu ya kan yang ditimbulkan adalah efeknya euforia, jadi kayak halu, kayak happy, kayak relax segala ya. Nah makanya sering disebut gas tawa, kalau di umum itu disebut gas ketawa gitu ya. Nah tapi itu bahaya. Kenapa? Kalau digunakan secara ilegal itu otomatis satu, bayangkan kalau bukan dokter yang menggunakan, berarti dia tidak digunakan barang oksigen, ya kan? Berarti jelas-jelas itu kalau kamu pakai begini 100% tanpa ada oksigennya, ya kan? Nah itu yang timbul ada penurunan tekanan darah satu. Terus kedua, gangguan pada pernafasan. Terus habis itu serangan jantung bisa. Kenapa? Karena terjadi hipoksia. Karena tadi nggak dibarengin oksigen, otomatis oksigen dalam darahnya
berkurang, jadi tubuh kekurangan oksigen yang mengancam nyawa karena si hipoksianya ini. Jadi kejang gitu ya dok, bisa menyebabkan kejang. Reaksinya apa? Nah, reaksinya kalau orang kurang oksigen kayak kita tahu, jadi kayak kurang oksigen tiba-tiba tadi tekanan darah yang menurun, terus habis itu sesak napas, terus habis itu, nah kalau masalah kejangnya tergantung. Nah ini kalau dilihat dari pas diketemukannya dia ada kaku segala, nah itu lihat ditemukannya kapan, waktunya berapa lama, dari waktu kematian berapa lama, karena ada yang namanya lebam mayat, ada yang namanya kaku mayat gitu. Jadi mesti dilihat dulu pemeriksaan itu, biasanya kan polisi yang tahu tuh kapan-kapannya. Jadi kalau misalnya si whipping ini kan emang kalau dipakai secara ilegal emang nggak boleh. Nah, jadi emang mestinya kita lebih bijaksana ya kalau menggunakan berbagai macam obat-obatan, bahan-bahan tertentu itu kalau yang emang ilegal lebih baik hindarinya jauh-jauh lah. Nah, kalau emang tidak diperuntukkan untuk itu ya jangan pakai gitu loh, karena efek sampingnya kan banyak. Tapi vaping ini dijual di IG itu belak-belakan banget loh dok. Apakah semudah itu didapatkan sampai di akun e-commerce aja ada yang jual sampai 1,2 sekian. Nah, ini itu kan sebenarnya kan pemakaiannya untuk medis itu ya. Nah, dan emang mestinya tidak boleh diperjualbelikan secara bebas tanpa ada yang bertanggung jawab. Nah, sekarang masalahnya kan e-commerce itu kan agak susah ya, maksudnya pengawasannya susah gitu loh. Dan kadang-kadang barang-barang yang masuk pun kita nggak tahu dari mana, dari resmi dari mana gitu. Apakah benar itu barang dari Indonesia yang udah ada BPOM-nya segala, dan kalau ada BPOM-nya jelas ditulis penggunaannya buat apa nggak bisa sembarangan kan. Nah kalau misalnya mereka masukin sendiri dari impor sendiri, bawa sendiri segala, mereka jual bebas segala, nah itu yang paling penting. Itu kan bahaya kalau pemakaiannya ilegal, bahaya. Jadi yang paling penting tadi itu kita mesti bijaksana. Jadi tadi saya bilang yang paling penting gini, diantara kesemuanya itu yang paling penting menurut saya kan satu, kesehatan paling utama. Jadi otomatis kita mesti jaga sehat, otomatis pola hidup sehat, pola makan dia jaga, lifestyle kita sehat, hindarilah rokok, alkohol, narkoba, semua hindari. Terus manajemen stres yang bagus itu. Nah sekarang kalau misalnya kita ternyata ada barang-barang yang ternyata ilegal, terus ternyata ikutan FOMO, terus habis itu teman-teman pakai relax, kemudian berasanya gue happy segala, ikut-ikutan gaya-gayaan, sok-sokan buat apa gitu, karena efek sampingnya ternyata banyak. Nah kalau misalnya ternyata pas lagi dia hipoksia, terus paru-parunya nggak cepat mengganti oksigennya, ya udah fatal kan, akibatnya mengancam nyawa, nggak ada gunanya juga. Udah ya kesimpulannya GERD. Ya. Nah jadi kalau ditanya kesimpulannya yang rame, jadi GERD itu ada hubungannya dengan bisa menyebabkan henti jantung nggak? Enggak. Jadi GERD itu secara langsung tidak menyebabkan henti jantung gitu ya. Nah mau ditanya tadi mekanismenya mungkin GERD itu berpengaruh ke mekanisme pernapasan, tapi ke paru-paru, jadi aspirasi, pneumonia, bronkospasme, perforasi, terus habis itu pneumonia berat, gangguan pernapasan gitu ya. Nah terus habis itu kalau misalnya ada hubungan, kenapa kok orang suka salah kaprah disangkut pautkan dengan penyakit jantung, karena gejalanya mirip sakit jantung, gejalanya mirip serangan jantung, tapi bukan berarti ada hubungannya dengan henti jantung gitu ya. Nah terus kenapa kok jantung berdebar-debar? Ya iya, kalau kita stres, GERD, otomatis gangguan irama jantung, palpitasi jantung kita kalau sakit kan lebih berdebar-debar, lebih cepat biasanya. Nah, terus habis itu ada gak hubungannya kalau misalnya kok bisa menyebabkan masalah kematian segala ini? GERD itu langsung menyebabkan kematian itu jarang sekali, dan itu kemungkinannya kecil, dan itu mekanisme yang nggak umum lah gitu loh. Nah biasanya itu ada riwayat penyakit lain atau penyerta, misalnya emang ada hipertensi, misalnya ada diabetes, terus ada riwayat jantung sendiri, terus habis itu ada penyakit-penyakit lain yang memberatkan. Nah karena begitu kan otomatis kondisi tubuhnya akan menurun, itu akan memperberat gitu ya. Jadi kesimpulannya GERD itu tidak secara langsung menyebabkan henti jantung. Dok izin minta foto. Udah aman.